Oke, jujur saya nggak bisa mengambil satu kesimpulan atau mencarikan dari kejadian atau kondisi apa waktu MIPA waktu itu ya. Tapi kalau yang Hmm, saya terima, saya merasa itu membantu dalam karir saya adalah salah hmm, satunya ternyata itu tadi mempelajari ilmu-ilmu dasar itu eh, ternyata membuka wawasan saya untuk bisa mengembangkan analytical thinking saya, Pak. Jadi hmm, yang saya dapat di MIPA itu adalah analytical thinking, problem solving, dan kemudian apa namanya itu untuk mengejar sesuatu lebih secara mendetail. Jadi kita tidak hmm, hanya belajar hanya dari sisi kulitnya aja, tapi saya merasa saya ingin tahu lebih ya. secara mendetail, secara baik secara teori maupun aplikasinya, itu Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini Orang saya sudah itu bersama dengan salah seorang masuk alumni di Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang bekerja sama dengan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada untuk mewawancarai para alumni kebanggaan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Widianto Andono. Beliau adalah Business Development Manager Asia Pasifik PT Gowel Internasional. Apa kabar Pak Widianto? Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima Ya, kasih sekali atas kesempatan ini Pak. Silakan Pak. baik. Pak Widianto Andono menyelesaikan S1 di Fakultas MIPA UGM dan S2 dual degree di IPMI Monash University, kemudian mengawali karir di perusahaan multinasional di bidang oil dan gas, kemudian menjabat operation manager, technical manager, sales manager, dan produk line manager sampai ke country manager. Saat ini di Gowel Internasional sebagai Business Development Manager untuk wilayah Asia Pasifik dan Oseania, New Zealand dan Australia. Nah, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin Pak Widianto bisa bercerita sendiri perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Pak. Terima kasih lagi atas kesempatan ini. Saya bangga bisa terpilih untuk wawancara ini, walaupun mungkin ada banyak yang lebih apa namanya mumpuni dari saya, Pak. Tapi paling tidak saya coba untuk bisa mewakili apa yang bisa saya sampaikan di sini nanti, Pak. Ya, Jadi ya, kalau dari sisi karir apa namanya personal saya tadi yang Bapak sampaikan sudah cukup lengkap. Cuma ada sedikit masukan. Jadi saya mulai itu tepat dari lulus di UGM itu langsung kerja di dulu namanya Atlas Wireline, Pak. Saya masuknya dari sisi maintenance karena saya sempat keterima sebentar di Schlumberger yang sekarang namanya SLB. Tapi waktu itu saya nggak lanjutkan, makanya akhirnya saya pindah ambil yang jurusan maintenance-nya. ya, Mulai dari awal tahun 1992 itu apa namanya saya masih dengan S1 saya dari FMIPA UGM itu saya di maintenance sampai ke arah lab supervisor. Kemudian saya berpikir
Kalau saya tidak sebagai field engineer, mungkin karir saya mentok di sana. Jadi saya akhirnya pindah, Pak. Sempat Ya. pindah ke maintenance, ke field engineer. Dari situ kemudian karirnya sampai ke arah apa namanya itu operation coordinator, operation manager, sempat jadi sales manager, kemudian sempat ada kesempatan saya di sebagai field engineer waktu itu di Australia, terus kemudian sempat akhirnya operation manager di Kazakhstan. Terakhir karir saya waktu itu sudah berubah dari Atlas Warline, berubah nama menjadi Baker Atlas, kemudian dari Baker Hughes. Nah, setelah dari Kazakhstan 2 tahun, saya kebetulan dapat assignment di Baku, Azerbaijan, Pak. Itu semua posisi manajemen sudah saya lakukan, Pak. Mulai dari technical, mulai dari apa namanya operation, akhirnya sampai produk lain. Dan terakhir dari saya ditarik lagi ke Indonesia untuk menjabat sebagai product line manager atau dalam saat itu sebagai country manager. Kira-kira seperti itu, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik. Nah, kita kembali ke MIPA UGM, Pak. Mungkin bisa diceritakan awal-awal masuk dan motivasinya, gambarannya itu nanti setelah lulus dari situ mau kemana? Silakan, Pak. Saya harus jawab sedikit banyak jujur ini, Pak. Iya. Sebagai seorang apa namanya itu SMA, saya di SMA Negeri 1 Solo yang apa namanya secara apa namanya apa namanya kawan-kawan itu kan dari situ kan lulusan-lulusan terbaik dari SMP yang di Solo juga, Pak. Nah, itu kebanyakan Ya. semuanya kan dan akhirnya saya masuk MIPA itu sorry mau masuk ke jurusan IPA atau fisika pada saat itu. Jadi yang ada di benak saya selalunya pasti ke arah yang apa namanya fisika atau di teknik apa namanya ke arah teknik lah. Nah, tapi Ya. saya tarik garis ke belakang lebih lanjut dulu sebelum ke arah MIPA-nya. Boleh saya Ya. ceritakan kenapa Ya. saya ke UGM-nya, Pak. Jadi Ya. itu kalau saya kebetulan lahir di dusun Cepogo, Boyolali itu, Pak. Dulu itu waktu masih kecil saya ingat sekali. Jadi cerita-cerita dari kawan-kawan itu kalau kuliah neng UGM ini iso edan katakanlah gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi tantangan saya, Pak. Saya akan membuktikan bahwa saya akan kuliah di UGM dan saya nggak edan, Pak. Iya, iya, iya. Terus kemudian dari SMA pengennya ke arah jujur, Pak, saya pengennya ke Ya. arah elektro. Nah, tahun 92 itu adalah pertama kali program studi elektronika instrumentasi itu dibuka langsung dari sejak apa namanya penerimaan, Pak. Makanya Ya. saya pilih jurusan elektronika instrumentasi yang kebetulan sepertinya cocok dengan keinginan saya. Jujur waktu itu saya belum tahu kalau itu di bawah MIPA, tetapi akhirnya setelah saya tahu apa namanya masuk, dan saya menikmati dan saya melihat bahwa MIPA ini sebenarnya tidak seperti kebanyakan orang yang Ya. selalu kepikiran kalau masuk MIPA nanti jadi apa, paling jadi dosen atau kalau jadi peneliti Guru. kan sebenarnya itu bisa, tapi kalau di Indonesia kan peneliti sepertinya belum terlalu dihargain, Ya. working environment-nya itu belum kondusif lah Ya. seperti itu kira-kira, Pak. Ya. Hmm. Baik, apa kenangan yang terkesan ketika kuliah di MIPA? Oke. Eh, Pertama, sebenarnya yang cukup mengesankan itu entah kenapa ya di MIPA itu secara kesederhanaannya, Pak, malah termasuk dosen. Saya ingat banget salah satu profesor itu kalau naik ke apa namanya kalau ke kampus pun naik sepeda ontel, Pak, zaman itu, Pak. Ya. Nah, itu di luar itu adalah kesempatan saya untuk bergaul dengan beberapa teman-teman. Waktu itu kan yang matematika murni, yang ilmu komputer, terus yang geofisika, termasuk yang kimia. Itu yang akhirnya memberikan penanaman saya bahwa apa namanya ilmu-ilmu dasar itu ternyata cukup
apa namanya ya, cukup memberikan pencerahan dalam keilmuan saya, Pak. Itu yang kesan yang cukup mendalam ke dalam diri saya, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, nah kemudian setelah lulus, apa yang semakin terlihat? Apakah tadinya kalau ketika sebelum kuliah, saat kuliah masih dibayang-bayangi lulusan MIPA jadi dosen, jadi peneliti, setelah di lapangan apa yang Pak Andiono lihat? Pak Widianto Andono lihat? Ya, betul, Pak. Saya kadang dulu saya dipanggilnya Andono, selama kuliah Ya. pun saya dipanggilnya Andono, tapi begitu masuk yang multinational company kan biasa kalau panggilan nama akhir itu terlalu formal, Pak. Makanya saya dipanggilnya Widianto. Ya, Anyway, jawab pertanyaan Bapak. Begitu saya kebetulan begini, saya agak cerita dikit bahwa ya. saat itu ada rekrutmen Schlumberger di kampus. Hmm. Mungkin ada hampir 300-400-an orang yang mendaftar di UGM. Dan alhamdulillah waktu itu saya termasuk yang masuk ke lolos di tes awal, kemudian ke interview. Ya akhirnya saya sempat ke dikirim ke Medan. Sayangnya pada Ya. saat itu memang perusahaan SLB lagi kurang bagus, jadi akhirnya ada beberapa program atau banyak program yang akhirnya dilewati. Anyway, poin saya pada saat itu saya sudah merasa bahwa ternyata lulusan dari MIPA itu tidak dilihat sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan, Pak. Jadi saya melihatnya sendiri sekarang juga, misalnya orang kimia, orang kepikiran mungkin hanya kerja di mana ya, kimia farma katakanlah. Padahal Ya. sebenarnya banyak sekali, termasuk di bidang oil and gas pun orang-orang production itu kan bisa dari teknik kimia, bisa dari kimia murni, atau misalnya juga dari sisi chemical industrinya sendiri yang untuk oil and gas itu bisa untuk inovasi-inovasi, misalnya untuk campuran emat sehingga lebih cocok dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sebenarnya bidang dari lulusan MIPA itu sendiri, dan saya melihat pada saat saya lulus itu sendiri, memang cukup luas, Pak, jaringannya. Artinya ke depannya, yang mungkin akan harus menjadi PR saya sebagai alumni dan mungkin Sivitas Akademia MIPA adalah bagaimana mengkomunikasikan itu bahwa lulusan MIPA itu pun bisa siap kerja untuk di industri-industri terapan. Jadi tidak harus berkutat secara mendalam hanya di ilmu-ilmu dasarnya saja, Pak. Gitu kira-kira. Ya, baik. Luar biasa. Bapak kemudian transformasi di bisnis oil and gas ya. Itu nanti juga bisa diceritakan. Apalagi menjalani bidang-bidang yang kelihatannya jauh ya. Jadi manajer-manajer bahkan menjadi sales manager. Bagaimana menjalani profesi itu, Pak? Semuanya cukup mengalir, alhamdulillah itu, dan saya akui saya harus banyak bersyukur karena pada awalnya kalau misalnya saya tetap akan mempertahankan saya posisinya di maintenance seperti yang saya rasakan, pasti ada satu posisi yang stuck, yang berhenti sampai di situ. Begitu saya pindah ke field engineer dan akhirnya banyak bergaul di lapangan dengan klien langsung. Karena kalau maintenance kan kita lebih banyak urusan dengan tool-tool saja, Pak, di lab, tanpa banyak berhubungan dengan pribadi-pribadi di luar kantor. Nah, akhirnya begitu ke lapangan, saya kenal namanya, kalau di lapangan itu ada namanya oil company man, ada rig superintendent, terus dari sisi operator atau yang bekerja yang kita sebutnya sebagai pekerja keras, yang pakai otot katakanlah, itu yang operator, yang jadi dari semua kalangan itu saya bisa punya network, punya kenalan dari semua kalangan.
Nah, itu yang mendorong saya untuk lebih daripada sekedar hanya secara teknikal. Katakanlah kalau sebagai orang lapangan kan saya merecord data-data besaran-besaran fisik yang nanti bentuknya dalam kita sebut sebagai log, itu yang kita deliver ke klien. Tetapi dari sebenarnya saya merasa bahwa yang namanya sales ujung tembak marketing itu ya hanya yang orang-orang yang di lapangan yang berhubungan langsung dengan customer itu, Pak. Jadi sales skill saya, technical sales terutama itu juga terbentuk mulai dari pengalaman saya dari lapangan dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang cukup membanggakan, Pak. Jujur aja waktu itu untuk menjadi expat itu masih agak susah, dalam artian banyak orang-orang expat yang datang ke Indonesia termasuk sebagai field engineer sekalipun, dan manajer saya pun waktu itu masih bule juga ya. Tetapi kalau kita balik, saya mau ke expat itu agak susah, walaupun sering, katakanlah saya dulu udah sering kerja diperbantukan di Malaysia, di Singapura, tetapi sebagai full expat itu susah. Nah, kebetulan tahun 2007 apa namanya, atau titik baliknya sebenarnya setelah krisis moneter yang 98 itu expat mulai pulang, akhirnya lokal Harvard, tetapi kesempatan 2002 itu sudah mulai di Singapura, di Australia, sebagainya. Dan kesempatan saya di 2007 itu kebetulan dapat assignment yang di Kazakhstan. Nah, Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Di dalam bisnis oil and gas itu kan dibayang-bayangi ya, terutama di Indonesia mengenai cadangan energi fosil yang pada akhirnya akan habis dan sebagainya. Nah, Bapak dengan basic ilmu tadi dari MIPA itu mungkin lebih jernih melihat itu. Nah, kira-kira seperti apa sebenarnya cadangan energi fosil kita di Indonesia itu? yang bagus, Pak. Menjawabnya dalam artian begini, sebenarnya katalah cadangan secara umum itu masih cukup banyak. Yang namanya kalau orang sebut kan dulu kan selalu ada yang apa namanya fruit hanging, yang gampang-gampang itu sudah diambil sejak dulu kan. Jadi sekarang itu adalah yang dibutuhkan adalah lebih ke arah teknologi untuk mendapatkan sumber-sumber atau reservoir reserve yang memang posisinya tidak segampang dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah balik lagi ke pemerintah, komitmen pemerintah maupun dari sisi modal. Apakah kita mau dan punya kemauan serta modal yang cukup untuk mendapatkan reserve yang lebih banyak itu. Tapi kalau menjawab secara langsung, kira-kira sampai kapan sih kira-kira masih bisa diproduksi? Mungkin katakanlah sebut dalam 30, 50 tahun ke depan pun masih. Dan walaupun katakanlah perubahan shifting dari kebutuhan fosil energi ke arah green energy, tetapi kita bisa menolak bahwa kenyataan fosil energi itu akan tetap dibutuhkan. Jadi secara umum sebenarnya industri ini oke, kita sudah melampaui golden eranya, tetapi kalau dibilang sunset industry juga belum, Pak. Saya melihatnya sekitar 30-50 tahun ke depan masih cukup signifikan untuk menampung tenaga kerja dan membutuhkan ahli, karena semakin ke depan nanti akan semakin butuh teknologi yang lebih canggih lagi ya untuk bisa mendapatkan reserve tersebut, Pak. Ya, baik. Bapak punya pengalaman bekerja baik di perusahaan asing di luar negeri maupun bersama expat yang ada di Indonesia.
sebenarnya apa karakter yang dibutuhkan untuk bisa bekerja sama dengan ahli-ahli asing? Bagus sekali. Ini mungkin juga nanti pembelajaran untuk adik-adik kita yang mungkin masih kuliah. Ya. Eh, Satu hal yang saya harus tekankan pertama adalah integritas. Budaya integritas dari corporate asing itu cukup sangat dijunjung tinggi. Bahkan kita pernah punya profesi itu completely compliant. Kita itu setiap tahun, hampir setiap bulan, setiap 6 bulan itu ada namanya training, compliant training. Terus setiap tahun ada namanya FCPA training misalnya. Karena kebetulan kami waktu itu Baker Hughes kan perusahaan Amerika, jadi terikat dengan FCPA, Foreign Corruption Practice Act gitu. Itulah yang menurut saya itu adalah yang sangat dijunjung tinggi oleh perusahaan asing. Ada hubungannya dengan culture yang ditumbuhkan oleh perusahaan tersebut dan beberapa tenaga asing yang kebetulan saya pernah kenal dan sebagainya. Sesuatu itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya kalau tidak kita lakukan awareness secara berkesinambungan, Pak. Jadi dari situ tumbuh sesuatu budaya yang memang integriti itu menjadi prioritas utama. Di luar itu, kalau saya lihat budaya yang lain yang perlu kita kembangkan dalam untuk kita sebagai warga ya, untuk sebagai tenaga kerja yang nantinya berkarir adalah budaya speak up. Artinya kita itu kadang-kadang kan kalau sebagai orang Indonesia kita terlalu menahan diri kalau untuk padahal sebenarnya makanya itu salah satunya bahasa Inggris itu is a must if you want to go to international ya. Kadang-kadang bahkan pada saat SMA pun saya kadang-kadang ditepain sama teman saya, kenapa sih kalau pas pelajaran bahasa Inggris kayaknya serius banget? Ya karena saya merasa bahwa saya harus keluar dari tempurung saya, katalah gitu kan. Nah, salah satunya adalah kuncinya adalah bahasa Inggris. Dan berani speak up, bukan berarti kita harus menyombongkan diri atau berpura-pura untuk selalu menonjolkan diri, tidak, tapi paling tidak jangan terlalu malu untuk mengungkapkan ide, kreativitas maupun diskusi ya dengan peer atau dengan bos sekalipun. Itu yang utamanya, Pak. Ada satu lagi adalah disiplin. Nah, saya itu kadang-kadang dulu malu, Pak, waktu masih banyak ekspat di Indonesia, dulu banyak akronim bahwa kalau begitu kita lihat aja lah, misalnya katakanlah coffee break jam 9. Jam 9 coffee break harusnya 15 menit, tapi nanti jam 10 dicari-cari masih belum ada orang nyantah kemana, katakanlah. Terus orang-orang dari ekspat itu jadinya agak membuat sindiran bahwa itulah Indonesian mentality kasarnya. Loh, saya merasa tertantang itu. Kita nggak bisa, itu bukan Indonesian mentality, tapi individual mentality aja. Karena kita juga harus memperlihatkan kepada mereka disiplin attitude kita, Pak. Itu yang jadi secara summary mungkin ya integrity, speak up, dan disiplin. Serta itu lanjutannya ya ada kerja keras dan sebagainya, tapi secara umum lah 3 itu yang mungkin membedakan dari kita mereka itu. Ya, baik Pak Widianto. Kemudian kalau ditarik dengan kultur pendidikan pada waktu di MIPA UGM, apa yang lebih waktu di MIPA itu, artinya bekal yang memang sangat bermanfaat dan apa yang kurang? Oke. Jujur saya nggak bisa mengambil satu kesimpulan atau mencarikan dari kejadian atau kondisi waktu MIPA waktu itu ya. Tapi kalau yang saya terima, saya merasa itu membantu dalam karir saya adalah salah satunya ternyata itu tadi mempelajari ilmu-ilmu dasar itu ternyata membuka wawasan saya untuk bisa mengembangkan analytical thinking saya, Pak. Jadi yang saya dapat MIPA itu adalah analytical thinking, problem solving,
Dan kemudian apa namanya itu untuk mengejar sesuatu lebih secara mendetail. Jadi kita tidak hanya belajar hanya dari sisi kulitnya aja, tapi saya merasa saya ingin tahu lebih secara mendetail, secara baik secara teori maupun aplikasinya. Itu, Pak. Nah, apa yang tidak diperoleh yang kemudian sebenarnya dibutuhkan? Gini, culture kita antara dosen dan mahasiswa itu bukan teman, tapi masih apalagi kalau di UGM dari sisi feodalisme culture-nya itu kan tetap ada kan ya. Nah, gap itu yang kemungkinan besar bagusnya ya untuk paling tidak semoga itu bisa dikurangi. Nah, gap-gap itu. Jadi begini, pada saat dulu dan karena saya kuliah kan aslinya kan saya Solo ataupun Boyolali, kuliah di Jogja, sendiri di Jogja, kos. Begitu saya punya kesulitan mempelajari sesuatu, saya nggak punya tempat untuk bertanya. Padahal sebenarnya kan di situ adanya dosen itu adalah untuk bisa membantu menyelesaikan masalah atau memberikan guidance terhadap problem-problem yang mahasiswa hadapin. Nah, dulu saya tidak merasakan itu ada. Nah, saya berharap moga-moga ke depannya dan sekarang kan dengan adanya sosial media keterbukaan itu kan artinya mulai mengkikis yang namanya strata-strata sosial itu kan. Jadi ke depannya tuh berharap bahwa dosen itu juga ya memang open door, artinya at any time boleh bisa di apa namanya di WA sama mahasiswanya. Memang ya itu artinya kan time consuming dan sebagainya, tapi kan semua bisa di manage bagaimana caranya supaya bisa dihubungin dengan gampang dan untuk melakukan diskusi-diskusi supaya mahasiswa itu tidak merasa kesulitan, Pak. Itu yang itu yang pertama. Yang keduanya kalau bisa itu gimana ya? Kampus itu benar-benar menjadi tempat di mana yang namanya kreativitas dan inovasi itu benar-benar dikembangkan secara freely. Jadi kita tidak hanya berkutat masalah dengan materi pelajaran, tetapi apa namanya relatekan materi pelajaran tersebut dengan sesuatu yang applicable, sesuatu yang in the end semoganya adalah bisa di-convert menjadi cuan, Pak, menjadi uang. Itu kadang-kadang yang kita mahasiswa sendiri juga kadang-kadang terlalu fokus ikut lomba ini lomba itu yang akhirnya bisa jadi juara satu juara itu bagus, tetapi kalau memangnya itu lebih lagi akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dimonetize akan lebih bagus lagi, ya kan. Dan apa namanya, semua beberapa pengalaman saya di oil and gas ini, beberapa tool-tool baru, inovasi baru, itu tidak harus sesuatu yang so wow, tapi something was so simple, tetapi itu memudahkan sesuatu, itu menjadi akhirnya barang tersebut menjadi premium, menjadi sesuatu yang cukup berharga, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terakhir Pak Widianto, Ya. apa hal-hal praktis yang ingin Bapak sarankan kepada mahasiswa yang masih belajar maupun alumni baru yang sedang mencari tempat untuk berkarir? Kira-kira yang paling utama adalah networking. Ya, itu yang paling utama. Bagaimana cara mahasiswa itu memulai networking adalah banyak-banyaklah. Pertama mungkin ikut organisasi dalam kampus, tapi lebih bagus lagi kalau bisa ikut organisasi profesional, misalnya IEEE, misalnya SPI, IPA, HAGI, IAGI, kalau yang insinyur ya mungkin PII. Nah, dari situ itu akan banyak punya kenalan, tidak hanya dari sisi kampus, tapi dengan bidang industri.
begitu mahasiswa itu punya relate dengan industri atau profesional, otomatis dia akan punya pikiran yang lebih terbuka. Dan yang tadinya mungkin katakanlah, oh saya mau kuliah di situ, nanti saya pengen jadi dosen atau mungkin jadi pegawai negeri, mungkin dia akhirnya punya pemikiran yang lebih lanjut. Oh ternyata kerja misalnya di apa namanya perusahaan kimia Mars misalnya atau Microsoft atau di Google itu akhirnya kan punya channel. Nah, kadang-kadang orang kan selalu bilang, wah dia keterima karena dia punya orang dalam. Orang Ya. dalam aja juga tidak cukup kan. Tetap harus tetap harus ada apa namanya itu kemampuan yang mumpuni. Ya. Nah, itu yang harus dia mulai tempa. Tetapi karena dia punya network atau punya informasi-informasi dari bidang industri, akhirnya dia bisa lebih tahu apa sih yang dibutuhkan dalam industri yang saya ingin nanti bekerja. Nah, dari situ dia lebih fokus untuk menempa dirinya, Pak. Yang kedua lagi, kalau boleh mungkin ya dari sisi kampus, banyak-banyaklah mengundang para profesional, alumni profesional untuk datang balik ke kampus. Mungkin Ya. memberikan sharing information, sharing knowledge, sharing pengalaman kepada adik-adik mahasiswa. Jadi akhirnya adik-adik mahasiswa yang mungkin tadinya shy, tadinya malu, tadinya taunya hanya baca buku, pulang, ujian, pulang, bisa lebih terbuka lagi. Jadi lebih punya pandangan ke depan ke arah mana dia mau menjatuhkan pilihan karirnya. Dan dari situ juga si mahasiswa tersebut juga punya networking duluan gitu, Pak. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Widianto Andono, Business Development Manager Asia Pasifik, Gowel Internasional. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk sivitas akademika, khususnya mahasiswa di Fakultas MIPA UGM, tapi juga bermanfaat untuk publik, untuk generasi muda yang ingin berkarir, termasuk berkarir sampai ke luar negeri. Sekali lagi terima kasih Pak Widianto Andono, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Salam untuk semuanya, untuk Civitas Akademika. Terima kasih. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. MIPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat